Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Nadia Gusti Alvera, NIM 18031153. Oke, pada video kali ini nih, saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis. Mulai dari pengertian fotosintesis, reaksi pada fotosintesis, struktur kloroplas, reaksi terang dan juga reaksi gelap. Jadi teman-teman, jangan lupa disimak ya videonya. Oke deh guys, yang pertama yang akan Nadia bahas yaitu mengenai pengertian fotosintesis. Nah, teman-teman pasti sering dengar dong ya kata fotosintesis. Kita belajar fotosintesis mulai dari SD, di SMP di pelajaran IPA terpadu, di SMA kita juga belajar tuh di bidang biologi. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu belum sebenarnya fotosintesis itu apa sih? Nah, teman-teman, fotosintesis itu adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, tempat terjadinya fotosintesis itu di mana ya teman-teman? Jadi teman-teman, tempat terjadinya fotosintesis itu adanya di daun. Nah, kenapa di daun? Karena pada daun itulah terdapat banyak kloroplasnya. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman udah tahu belum struktur kloroplas itu sebenarnya kayak mana sih? Nah, struktur kloroplas itu adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu membran luar. Membran luar itu berfungsi untuk mengatur keluar masuk zat cair dan juga zat padat. Kemudian, membran dalam. Membran dalam ini guys bersifat permeabel yang berfungsi sebagai tempat melekatnya protein transport. Selanjutnya yaitu ruang antar membran. Ruang antar membran ini berfungsi sebagai pemisah ruang antara membran dalam dan juga membran luar. Kemudian tilakoid. Tilakoid ini seperti koin guys. Nah, fungsinya sebagai tempat reaksi terang. Kemudian grana. Grana itu merupakan tumpukan tilakoid seperti tumpukan koin ya. Nah, yang terakhir yaitu stroma. Stroma itu membran bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas tempat berlangsungnya reaksi gelap. Nah, reaksi fotosintesis secara umum adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu reaksi pada fotosintesis. Jadi teman-teman, fotosintesis itu terjadi dalam dua reaksi. Yang pertama ialah reaksi terang dan yang kedua ialah reaksi gelap. Nah, yang pertama yaitu reaksi terang teman-teman. Jadi reaksi ini membutuhkan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Nah, skema reaksi terang adalah sebagai berikut. Fotosintesis ini melibatkan pigmen, yaitu klorofil A dan juga klorofil B. Nah, kalau keduanya itu membentuk satu kelompok teman-teman, disebut juga dengan fotosistem. Nah, fotosistem ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada fotosistem 1 dan juga ada fotosistem 2. Nah, fotosistem 1 memuat klorofil A dan B yang memiliki perbandingan 12:1. Nah, panjang gelombangnya itu yaitu 700 nanometer, sehingga disebut P700. Nah, reaksi fotosistem 1 adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu fotosistem 2. Fotosistem 2 memuat klorofil A dan B dengan perbandingan 1:2. Nah, panjang gelombangnya itu teman-teman 680 nanometer, sehingga disebut P680. Nah, skemanya adalah sebagai berikut. Tahapan dari reaksi terang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Nah, hal ini nih yang akan memicu pelepasan elektron dari klorofil. Nah, yang kedua yaitu fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan juga oksigen. Nah, oksigen ini selanjutnya dilepaskan ke udara. Nah, itu tuh yang kita hirup, oksigen. Nah, yang ketiga yaitu sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Nah, transport elektron siklik itu yang pertama guys. Jadi transport ini melibatkan fotosistem 1 dan hanya fotosistem 1.
kenapa gitu ya? Nah, karena dia itu diawali dengan terangkutnya P700 oleh akseptor yang kembali lagi ke P700. Nah, ini nih yang akan menghasilkan ATP. Selanjutnya yaitu transport elektron non-siklik. Transport ini melibatkan fotosistem 2 atau P680 dan fotosistem 1 atau P700. Nah, elektron dari P680 ini guys akan diangkut oleh akseptor menuju P700, namun tidak kembali lagi, sehingga disebut transport elektron non-siklik. Kemudian reaksi gelap. Reaksi ini terjadi pada dua jalur, yaitu siklus Kelvin-Benson dan juga siklus Hertzsprung. Nah, yang pertama yaitu siklus Kelvin-Benson. Siklus ini mengubah senyawa ribulosa 1,5 bifosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu 3 fosfogliserat. Mekanisme siklus Kelvin-Benson adalah sebagai berikut. Nah, fiksasi CO2 oleh ribulosa difosfat karboksilase atau RUBP membentuk 3 fosfogliserat. RUBP merupakan enzim alosentrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan oleh pencahayaan kloroplas. Fungsinya mengatur keseimbangan ekosistem. Kemudian siklus Hertzsprung. Berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan terbagi menjadi tumbuhan C3 dan tumbuhan C4. Tumbuhan C3 berasal dari daerah subtropis yang menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 melalui siklus Kelvin yang melibatkan enzim Rubisco sebagai penambat CO2. Kemudian, tumbuhan C4. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang ditemukan pada daerah tropis yang melibatkan dua enzim dalam pengolahan CO2 menjadi glukosa. Nah, enzim fosfoenol pirufat karboksilase atau PEPCO adalah enzim yang mengikat CO2 dari udara dan kembali menjadi oksaloasetat dan akan diubah kembali menjadi malat. Malat akan terkarboksilase menjadi pirufat dan CO2, dan pirufat akan menjadi PEPCO, sedangkan CO2 akan masuk dalam siklus Kelvin. Proses ini dinamakan siklus Hertzsprung yang terjadi di mesofil. Nah, skemanya teman-teman adalah sebagai berikut. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.